Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Tomia. Di sini saya akan menjelaskan penelitian kecil saya, yaitu berjudul pola kependudukan di Kota Pekanbaru. Nah, sebelumnya saya ingin menggunakan pola kependudukan di Kota Pekanbaru menggunakan kohort komponen metal. Tetapi karena keterbatasan data dan keterbatasan waktu, saya tidak bisa melakukan pengumpulan data, sehingga saya mengalihkan analisis yang menggunakan analisis kependudukan model geometrik. Nah, untuk outline yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, gambaran wilayah, pembahasan dan penutup. Nah, di mana saya akan hanya menjelaskan 4 outline, sedangkan kajian pustaka dan gambaran wilayah mungkin akan lebih jelasnya untuk di laporan. Nah, untuk pendahuluan, latar belakang itu penduduk merupakan bagian penting dalam perekonomian suatu wilayah, di mana jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dengan tingkat konsumsi yang merupakan komponen dalam pendapatan suatu wilayah yang membuat suatu wilayah itu berkembang. Nah, padatnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus disikapi dengan sebuah konsep perencanaan kota yang baik. Dikarenakan apabila pertumbuhan penduduk ini penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan perencanaan baik, dikarenakan kita tahu jumlah penduduk yang tinggi pada suatu perkotaan itu adalah merupakan potensi untuk berkembangnya suatu perkotaan. Akan tetapi, jika tidak dibarengi dengan perencanaan yang baik, maka potensi ini akan berubah menjadi masalah, sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan perkotaan. Nah, dengan demikian, maka informasi kependudukan aspek-aspeknya menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat berdampak pada pembangunan. Masuk ke wilayah studi, di mana Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki angka pendapatan per kapita yang cukup tinggi, dan bahkan paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota berada di wilayah Provinsi Riau. Hal ini akan terus membuat Kota Pekanbaru untuk terus tumbuh dan berkembang, sehingga di dalam perkembangannya penting untuk membahas isu-isu terkait kependudukan Kota Pekanbaru guna dapat dijadikan acuan dalam setiap perencanaan pembangunan ataupun acuan atau input data dalam analisis dalam yang berkontribusi dalam merencanakan pembangunan di Kota Pekanbaru. Adapun masalah dan pertanyaan penelitian saya itu adalah tingginya kepadatan penduduk di Kota Pekanbaru menggambarkan bahwa Kota Pekanbaru merupakan pusat konsentrasi penduduk, yaitu angka kepadatan penduduk itu sendiri pada tahun 2018 itu adalah 1767 menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019. Nah, sehingga untuk bisa menjadi acuan di dalam setiap program perencanaan pembangunan di Kota Pekanbaru, maka perlu dilakukan penelitian terkait pola kependudukan di Kota Pekanbaru. Nah, dengan timbul pertanyaan bagaimana komposisi penduduk di Kota Pekanbaru, bagaimana pola proyeksi penduduk di Kota Pekanbaru. Nah, di sini saya hanya baru memasukkan 2 pertanyaan penelitian, di mana mungkin saya bisa memaksimalkan untuk di laporan. Dan untuk sasaran penelitian yang saya jabarkan itu mengidentifikasi komposisi penduduk di Kota Pekanbaru, dan mengidentifikasi pola dan menganalisis pola proyeksi penduduk di Kota Pekanbaru menggunakan model geometrik. Nah, berawal dari masalah tadi, berikut kerangka penelitian yang bisa saya gambarkan, yaitu pertanyaan penelitian yang telah saya jabarkan dengan sasaran penelitian yang telah saya jabarkan, yaitu mengidentifikasi komposisi penduduk di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi dan analisis pola proyeksi penduduk di Kota Pekanbaru. Nah, mana untuk menyelesaikan sasaran pertama, saya menggunakan analisis deskriptif, di mana saya menjabarkan atau mendeskripsikan observasi berdasarkan data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik. Dan yang kedua adalah analisis proyeksi penduduk model geometrik, di mana di dalam proyeksi ini yang sebelumnya saya katakan tadi, saya ingin menggunakan komponen method, akan tetapi pada keterkendalaan data, saya akhirnya beralih kepada penggunaan proyeksi penduduk metode agregat, di mana kohort komponen ada disagregat dan geometrik adalah agregat dengan model geometrik. Nah, yang dibantu dengan alat analisis seperti GIS untuk memvisualisasikan pola kependudukan selain hanya grafik,
saya juga menggunakan GIS untuk visual secara spasial. Sehingga output yang akan dapat diidentifikasi adalah teridentifikasi komposisi penduduk dan teridentifikasinya pola proyeksi penduduk di wilayah perkotaan, wilayah Kota Pekanbaru. Nah, sehingga output ini bisa menjadi acuan agar dan pertimbangan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Pekanbaru. Nah, lanjut ke metodologi. Pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan campuran atau bisa dikatakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan itu adalah deskriptif kualitatif, di mana menggambarkan pola kependudukan dan proyeksi pendudukan yang divisualisasikan ke dalam bentuk spasial atau peta. Nah, sedangkan variabel penelitian, saya menggunakan variabel kependudukan dan indikatornya adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan wilayah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Nah, di mana analisis yang telah saya jelaskan tadi, saya menggunakan analisis deskriptif dan analisis kependudukan model geometrik, yaitu analisis metode agregat. Nah, di mana output yang saya gunakan akhirnya output yang saya dapat nantinya adalah komposisi penduduk dan pola proyeksi penduduk itu sendiri. Sedikit untuk analisis yang saya gunakan yaitu model geometrik, di mana model geometrik ini berfokus kepada mengarah pada perhitungan nilai pertumbuhan melalui metode rata-rata, di mana kunci dari analisisnya adalah rasionya, di mana rasio ketika rasio ini meningkat, maka dalam melakukan proyeksi hasil proyeksi penduduk yang akan kita dapatkan juga akan selalu meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika rasio yang kita dapatkan itu sedikit di bawah 0, sehingga akan mengakibatkan tingkat pertumbuhannya akan cenderung menurun atau berkurang. Sedikit gambaran umum Kota Pekanbaru, mungkin saya next saja. Masuk ke pembahasan, di mana sedikit seperti yang saya katakan tadi untuk komposisi penduduk. Di sini saya menyajikan data jumlah penduduk tahun 2018, di mana kenapa tidak saya gunakan tahun 2020? Karena tahun 2020 publikasi di kantor PPS-nya itu sendiri masih menggunakan data jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi, sehingga total atau angka jumlah penduduk pada tahun 2019 berada setengah dari tahun 2018. Karena itu saya menggunakan data jumlah penduduk pada tahun 2018. Nah, di sini setelah saya sajikan berdasarkan grafik, di mana penduduk Kecamatan Tampan memiliki jumlah penduduk yang terbesar dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Tetapi meninggalkan Kecamatan Sahil yang hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 21.000 jiwa. Nah, di sini terjadinya ketimpangan yang sangat jauh, di mana Tampan itu sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 300.000. Nah, akan tetapi dengan pada tahun yang sama, tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi itu berada pada Kecamatan Sukajadi, bukan berada pada Kecamatan Tampan. Hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah, dikarenakan dalam menganalisis kepadatan penduduk itu kita harus membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Sedikit untuk piramida penduduk, di mana piramida penduduk yang setelah saya lakukan pembentukan berdasarkan grafik pembentukan piramida penduduk, didapatkan kelompok umur dan jenis kelamin menunjukkan bentuk tipe nisan, di mana terdapat tiga model dalam piramida penduduk, yaitu pertama model limas, granat, dan model nisan. Nah, Kota Pekanbaru termasuk ke dalam tipe batu nisan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk karena hampir sama, kecuali pada kelompok umur tertentu karena tingkat kelahiran dan kematian rendah. Nah, masuk ke proyeksi penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2030, di mana saya memulai proyeksi penduduk pada tahun 2018, dikarenakan data yang saya dapatkan tadi untuk tahun 2020 itu masih berupa data jumlah penduduk yang masih terregistrasi, bukan total dari jumlah keseluruhan. Karena itu saya memulai pada tahun 2018. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, rasio merupakan kunci penting di dalam analisis proyeksi ini. Nah, di mana pada Kota Pekanbaru ini sendiri terdapat rasio di bawah 0, dalam arti minus, di mana di dalam proyeksi ke depannya angka pertumbuhan penduduk itu sendiri bukan malah bertambah, akan tetapi malah berkurang. Nah, disinilah
kunci dari atau kelemahan dari model geometrik ini sendiri. Dan juga kelemahan lainnya itu model geometrik ini sendiri tidak mampu untuk memproyeksikan pada jangka waktu yang lebih panjang. Dikarenakan pertumbuhan akan cenderung terus meningkat, jika proyeksi semakin jauh ke depan, maka angka yang didapat akan semakin bias, dikarenakan jumlah penduduknya akan terus bertambah. Berikut adalah visualisasi berdasarkan GIS, jumlah penduduk pada tahun 2020, dan berdasarkan hasil proyeksi tadi, pada tahun 2030 diperoleh pergeseran tingkat kepadatan yang sebelumnya pada tahun 2018 berada pada kawasan Sukajadi. Nah, pada tahun 2030 setelah dianalisis kepadatan berdasarkan hasil data proyeksi tadi, didapatkan tingkat kepadatan penduduk berada pada Kecamatan Tampan dengan tingkat kepadatan berada pada angka 12.000 lebih. Nah, sedikit saya visualkan di mana pada tahun 2018 tingkat kepadatan berada pada Kecamatan Sukajadi, pada tahun 2030 tingkat kepadatan yang tertinggi berada pada Kecamatan Tampan. Nah, berikut kesimpulan yaitu Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Hal ini menjadi potensi Kota Pekanbaru untuk berkembang dan sekaligus menjadi ancaman jika atau masalah jika tidak diperhitungkan dan direncanakan dengan baik. Nah, jumlah penduduk tertinggi pada Kecamatan Tampan, di mana memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu sebesar 307.000 jiwa, akan tetapi tingkat kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Sukajadi, dengan sebesar 12,61, lalu diikuti dengan Kota Pekanbaru dengan kepadatan 11,10. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk menggunakan model geometrik, diperoleh jumlah penduduk tertinggi pada Kecamatan Tampan pada tahun 2030, dan terjadi konsentrasi kepadatan penduduk di mana Kecamatan Tampan memiliki angka kepadatan sebesar 12.000 lebih. Berbeda halnya pada sebelumnya, pada tahun 2018 itu berada pada Kecamatan Sukajadi. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.